Duet Christian Pulisic dan Rafael Leao di lini depan AC Milan dinilai kurang efektif saat menghadapi Lazio di Stadio Olimpico. Dalam pertandingan tersebut, kedua pemain terlihat bermain sendiri-sendiri sehingga kerjasama serangan tidak berjalan maksimal. Namun, pelatih Massimiliano Allegri membantah anggapan bahwa Pulisic dan Leao tidak cocok dimainkan bersama. Ia menjelaskan, Pulisic masih dalam proses meningkatkan kebugarannya, sementara Leao tidak mendapatkan umpan yang baik sepanjang laga. Menurut Allegri, masalah utama Milan dalam pertandingan itu adalah tekanan tinggi dari Lazio, serta kekalahan dalam banyak duel fisik, bukan karena duet Pulisic dan Leao di lini depan. Bek andalan Los Blancos, Antonio Rudiger, dikabarkan menjadi salah satu pemain yang berpotensi dilepas oleh Real Madrid dalam rencana perombakan skuad yang sedang dipertimbangkan klub. Kontrak bek asal Jerman tersebut diketahui akan berakhir pada akhir Juni mendatang. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kesepakatan baru terkait perpanjangan masa baktinya di Santiago Bernabeu. Menjelang laga babak 16 besar UEFA Champions League melawan Manchester City, Rudiger mengaku belum terlalu memikirkan masa depannya bersama Los Blancos. Ia menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menjaga kondisi fisik tetap prima dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. UEFA resmi membatalkan laga finalisima antara Timnas Argentina dan Timnas Spanyol yang sebelumnya dijadwalkan pada 27 Maret 2026 di San Siro. Pembatalan terjadi akibat situasi di Timur Tengah, serta kegagalan menemukan lokasi alternatif selain Doha. Keputusan ini menjadi kabar baik bagi Inter Milan karena mereka tidak perlu terburu-buru memulihkan cedera kapten tim, Lautaro Martinez. Klub kini dapat mengelola proses pemulihan sang striker dengan lebih hati-hati agar benar-benar fit untuk membantu tim dalam perburuan gelar Serie A tanpa risiko memaksanya bermain sebelum pulih sepenuhnya. Chelsea resmi dijatuhi denda sebesar 10,75 juta pound sterling, mencatat rekor sebagai denda terbesar dalam sejarah Premier League terkait pelanggaran aturan keuangan klub. Awalnya, klub menghadapi ancaman denda 20 juta pound sterling dan larangan transfer selama 2 jendela berturut-turut karena pelanggaran yang berlangsung lama, melibatkan pembayaran besar dan diketahui oleh pejabat senior klub. Namun setelah akuisisi oleh Bluco dari era kepemilikan Roman Abramovich, klub melaporkan pelanggaran secara sukarela dan menunjukkan kerjasama penuh dengan pihak Premier League. Karena itikat baik ini, sanksi dikurangi menjadi 10,75 juta pound sterling, sementara larangan transfer ditangguhkan. Masa depan manajer Arne Slot tengah menjadi sorotan tajam, menyusul performa tim yang cenderung inkonsisten pada awal musim ini. Rumor mengenai kemungkinan pemecatan Slot semakin menguat, seiring dengan meningkatnya tekanan dari media dan sebagian penggemar yang kecewa dengan hasil yang belum memuaskan. Kabarnya, manajemen Liverpool mulai mempertimbangkan Xabi Alonso sebagai kandidat potensial untuk menggantikan posisi tersebut, mengingat reputasinya sebagai pelatih muda dengan filosofi permainan modern yang atraktif dan ofensif. Meski begitu, hingga saat ini, pihak klub belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait spekulasi tersebut. Manchester City kini menghadapi potensi krisis besar setelah laporan mengungkapkan bahwa Pep Guardiola, Bernardo Silva, dan Rodri berencana meninggalkan Stadion Etihad. Kepergian ini dianggap sebagai akhir dari era keemasan klub yang selama ini mendominasi sepak bola Inggris. Guardiola diyakini lelah secara psikologis setelah bertahun-tahun mempertahankan standar keunggulan yang tinggi. Sementara Bernardo Silva memilih mencari tantangan baru di luar Inggris setelah meraih begitu banyak gelar. Rodri pun berniat kembali ke Spanyol untuk bergabung dengan Real Madrid, sebuah langkah yang sulit ditolak oleh pemain manapun. Perpindahan ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai stabilitas dan masa depan jangka panjang klub. Manchester United mengejutkan dunia sepak bola Eropa dengan mengajukan proposal pertukaran Marcus Rashford dengan Marc Casado kepada Barcelona. MU berharap Casado dapat memperkuat lini tengah mereka, meningkatkan kreativitas, dan memberikan opsi baru dalam strategi permainan musim depan. Sementara itu, Barcelona bisa mendapatkan Rashford untuk menambah kecepatan dan fleksibilitas di lini serang. Jika kesepakatan ini terwujud, ini akan menjadi salah satu pertukaran pemain terbesar antara kedua klub dalam beberapa tahun terakhir,
dan bisa berdampak signifikan pada performa mereka di kompetisi domestik maupun internasional. Pelatih kepala Los Blancos, Alvaro Arbeloa, menegaskan bahwa tidak ada pemain yang mendapat perlakuan khusus atau istimewa di Real Madrid musim ini. Ia membantah spekulasi publik mengenai adanya anak emas, pemain titipan atau sosok yang memiliki pengaruh terlalu besar di ruang ganti Santiago Bernabeu. Pernyataan ini muncul setelah sebagian supporter mempertanyakan dominasi beberapa pemain yang dianggap hampir tak tergantikan. Arbeloa menegaskan bahwa setiap pemain mendapatkan menit bermain sepenuhnya berdasarkan performa, kerja keras, dan kontribusi mereka di lapangan tanpa memandang status atau popularitas tertentu. Raksasa Spanyol, Real Madrid, dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar di bursa transfer musim panas. Presiden klub Florentino Perez disebut serius mempertimbangkan perekrutan winger Michael Olise yang kini membela tim nasional Prancis. Olise, pemain kelahiran Inggris, telah lama menjadi incaran Perez karena dinilai sebagai salah satu talenta menyerang paling menjanjikan dari generasi muda saat ini. Nilai transfer yang diperkirakan mencapai 160 juta euro ini berpotensi membuat Olise menjadi salah satu pemain termahal dalam sejarah klub. Jika transfer ini terrealisasi, langkah tersebut akan menjadi tambahan signifikan bagi lini serang Real Madrid dan memperkuat ambisi mereka di kompetisi domestik maupun Eropa. Jonathan David belum menunjukkan performa konsisten sejak bergabung dengan Juventus, dengan hanya mencetak 7 gol di semua kompetisi dan kontribusi yang menurun di Serie A dibanding musim sebelumnya. Kondisi ini membuat perannya mulai diragukan, bahkan sempat hanya mendapat menit bermain yang sangat minim dalam beberapa pertandingan. Juventus pun dikabarkan terbuka untuk melepasnya pada bursa transfer musim panas jika ada tawaran yang sesuai. Sejumlah klub Premier League seperti Tottenham Hotspur, West Ham United, dan Nottingham Forest serta Olympique Marseille tertarik memantau situasinya, meski tren penurunan produktivitasnya dalam beberapa musim terakhir menjadi faktor resiko. Moises Caicedo memberikan pujian tinggi kepada Joao Pedro, menyebutnya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia meski sering diremehkan. Penyerang Brasil itu menjalani musim pertamanya bersama Chelsea dengan sangat impresif, mencetak 18 gol dari 41 pertandingan di semua kompetisi, dan berhasil mengamankan posisi sebagai striker utama di tim. Caicedo menilai kemampuan Pedro seringkali tidak mendapat pengakuan yang pantas. Menurutnya, Pedro memiliki paket lengkap sebagai penyerang, yakni pergerakan cerdas, kemampuan membaca permainan, serta ketajaman dalam mencetak gol. Karena kualitasnya ini, Caicedo percaya Pedro pantas dianggap sebagai salah satu pemain terbaik. Mykhailo Mudryk berpeluang melanjutkan karir melalui status pinjaman jika kasus doping yang menimpanya mencapai keputusan yang membebaskannya. Winger Chelsea itu belum bermain sejak November 2024, setelah dinyatakan positif menggunakan meldonium dan terus membantah melakukan pelanggaran. Jika terbukti bersalah, ia bisa mendapat larangan bermain hingga 4 tahun. Namun, bila dinyatakan bebas, Chelsea dikabarkan menyiapkan opsi peminjaman untuk memulihkan ritme permainannya, dengan kemungkinan dipinjamkan ke Strasbourg yang berada dalam jaringan kepemilikan yang sama dengan klub London tersebut. Julian Alvarez kembali menjadi incaran klub-klub top London setelah tampil impresif bersama Atletico Madrid sejak pindah dari Manchester City pada 2024. Chelsea dikabarkan sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan tawaran bernilai 90 juta euro untuk mengamankan jasa sang penyerang, meski lini serang mereka baru saja diperkuat. Ex-pemain Skotlandia, Ally McCoist, menilai Chelsea menjadi pilihan lebih menarik bagi Alvarez dibandingkan Arsenal. Menurut McCoist, di Chelsea sang striker berpeluang bermain lebih reguler dan konsisten. Sementara di Arsenal, kedalaman skuad yang fenomenal berpotensi membuatnya menghadapi rotasi pemain berlebihan yang bisa menimbulkan frustasi dan menghambat perkembangan karirnya. Barcelona dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi transfer musim panas untuk menggantikan Alejandro Balde yang kesulitan menjaga konsistensi penampilan sejak Hansi Flick mengambil alih sebagai manajer. Salah satu target yang masuk daftar belanja adalah Lewis Hall dari Newcastle United. Hall, yang bergabung dengan Newcastle dari Chelsea pada musim panas 2023, menunjukkan performa konsisten dan berpotensi mendapatkan transfer bernilai tinggi.
Selain Barcelona, beberapa klub top Inggris seperti Manchester City, Liverpool, dan Arsenal juga tertarik merekrutnya, sehingga persaingan untuk mendapatkan sang bek muda diprediksi akan sangat sengit. Carlo Ancelotti telah merilis daftar skuad timnas Brazil untuk pertandingan persahabatan melawan Prancis dan Kroasia di akhir Maret, dan nama Neymar Junior tidak termasuk di dalamnya. Keputusan ini memunculkan banyak pertanyaan mengenai status Neymar di Seleção, yang saat ini dianggap bukan pilihan utama dan tampaknya memiliki peluang tipis untuk tampil di Piala Dunia 2026. Meski demikian, Ancelotti menekankan bahwa pintu bagi Neymar untuk bermain di Piala Dunia masih terbuka. Jika sang penyerang berusia 34 tahun mampu mencapai kebugaran optimal dalam 2 bulan ke depan, Ancelotti siap memasukkan namanya ke dalam skuad pilihannya. Jan Bisek didatangkan Inter Milan dari Aarhus pada musim panas 2023 dan sempat kesulitan mendapatkan menit bermain. Secara bertahap, ia berhasil menembus tim utama dan tampil 27 kali di Serie A musim lalu, mencetak 3 gol dan 3 assist. Musim ini di bawah arahan Christian Chivu, Bisek semakin mengukuhkan posisinya di tim utama. Penampilan impresifnya membuat sejumlah klub top seperti Bayern Munich, Real Madrid, Tottenham Hotspur, serta beberapa klub Inggris lain tertarik merekrutnya. Meski begitu, Bisek menegaskan komitmennya kepada Inter Milan, menyatakan ia bahagia menjalani karirnya di klub tersebut dan menganggapnya sebagai tempat yang tepat untuk berkembang. Joao Cancelo mulai menunjukkan performa terbaiknya di Barcelona setelah awal yang lambat di masa pinjamannya dari Al Hilal pada Januari lalu. Bek sayap berusia 31 tahun ini kini menjadi pemain reguler di sisi kiri pertahanan dan juga opsi penting di sayap kanan saat Jules Koundé absen, berkat kepercayaan penuh dari pelatih Hansi Flick. Cancelo bertekad meyakinkan Barcelona untuk mengubah status pinjamannya menjadi permanen. Ia pun rela melepaskan sebagian besar gajinya demi menetap di klub tempat ia merasa bahagia secara profesional maupun pribadi. Motivasi ekstra datang dari keinginan membuktikan kualitasnya dan memastikan posisinya sebagai bagian penting dari skuad jangka panjang Barcelona. Atletico Madrid diprediksi akan aktif di bursa transfer musim panas ini untuk meningkatkan kualitas skuad arahan Diego Simeone, meski kemungkinan harus melepas 2 pemain kunci, Antoine Griezmann dan Jan Oblak. Griezmann menolak tawaran pindah ke Orlando City, tetapi peluangnya bergabung dengan klub MLS lain diprediksi semakin besar pada musim panas mendatang. Sementara itu, Oblak juga memiliki peluang untuk meninggalkan klub, meski kepindahan ke Eropa tampak sulit karena tuntutan gaji yang tinggi. Arab Saudi dianggap sebagai opsi paling realistis bagi kiper Slovenia tersebut, dan Atletico menilai peluang terwujudnya kepindahan ini cukup besar, membuka ruang untuk melakukan perombakan skuad mereka. Sporting melakukan comeback luar biasa dengan mengalahkan Bodo Glimt 5-0 di Estadio Jose Alvalade. Kemenangan ini membuat Sporting membalikan defisit 0-3 menjadi agregat 5-3 dan lolos ke perempat final Liga Champions. Sporting tampil agresif sejak awal dan membuka skor lewat sundulan Gonçalo Inácio di menit ke-34. Di babak kedua, mereka menambah gol melalui Pedro Gonçalves dan penalti Luis Suarez untuk menyamakan agregat 3-3 hingga waktu normal berakhir. Di babak extra time, Sporting semakin dominan. Maximiliano Araujo mencetak gol keempat sebelum Rafael Nel menutup kemenangan 5-0 di masa injury time. Chelsea harus mengubur harapan di Liga Champions setelah kalah 0-3 dari Paris Saint-Germain di leg kedua babak 16 besar dengan agregat mencolok 2-8. PSG tampil dominan sejak awal melalui gol Kvaratskhelia dan Bradley Barcola yang membuat tuan rumah kehilangan arah permainan. Di babak kedua, Seny Mayulu memastikan kemenangan lewat serangan balik, sementara Chelsea gagal memanfaatkan peluang yang ada. Kekalahan ini memperpanjang periode buruk The Blues, sedangkan PSG semakin menegaskan statusnya sebagai juara bertahan dan melaju percaya diri ke perempat final. Arsenal memastikan tempat di perempat final Liga Champions 2025-2026 setelah menang 2-0 atas Bayer Leverkusen di Emirates Stadium pada leg kedua babak 16 besar.
Gol kemenangan dicetak oleh Eberechi dan Declan Rice, membawa Arsenal unggul agregat 3-1 setelah imbang 1-1 di leg pertama. Di bawah arahan Mikel Arteta, Arsenal tampil dominan dengan banyak peluang, sementara Leverkusen kesulitan menembus pertahanan David Raya. Di perempat final, The Gunners akan menghadapi Sporting yang sebelumnya menyingkirkan Bodo Glimt. Real Madrid melaju ke perempat final Liga Champions 2025-2026 setelah mengalahkan Manchester City 2-1 di leg kedua babak 16 besar di Etihad Stadium. Di laga ini, Vinicius Junior mencetak 2 gol pada menit ke-22 dan 90+3, sementara Manchester City membalas lewat Erling Haaland pada menit ke-41. Hasil ini menegaskan keunggulan Madrid setelah menang 3-0 di leg pertama, sehingga agregat menjadi 5-1. Tim asuhan Alvaro Arbeloa lolos, sedangkan Manchester City besutan Pep Guardiola tersingkir.